Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik hari ini. Dan hari ini telah hadir bersama saya, Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung Zainal. Selamat sore. Baik, Bung Zainal dan juga saudara, pada hari ini Serambi Indonesia mengangkat headline, yaitu salah satu liputan eksklusif kita juga, dengan judul pengawet mayat di makanan kita. Sekiranya ini mengapa kita angkat menjadi headline dan juga salah satu liputan eksklusif kita? Ya. Ini sebenarnya Nana ya udah kita siapkan ketika memang awal-awal puasa itu, awal Ramadan itu ditemukan dari yang sidak inspeksi mendadak oleh tim Balai POM ke pasar Lambaru. Itu ada 13 kilang tempat pembuatan mie Aceh ya. Tempat pembuatan mie Aceh itu dari 13 yang didatangi, 11-nya itu mengandung formalin. Seperti itu ya. Ini sangat memprihatinkan. Maka kemudian kita coba mengolah ini untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat. Apa sih itu formalin? Kemudian seberapa bahayanya formalin bagi tubuh manusia bila dikonsumsi ya, melalui makanan itu tadi. Nah, ini kita siapkan untuk menjadi sebuah liputan eksklusif karena biasanya mereka itu orang Balai POM cuma sekedar seperti itu ya, mereka temukan kemudian mereka katakan bahwa ini akan bahaya seperti itu. Nah, kita ingin turunkan dalam liputan eksklusif lengkap dengan grafisnya juga, dengan gambar tubuh manusia yang akan terkena nanti dampaknya. Nah, ini sehingga menjadi menarik perhatian ya. Memang Balai POM melakukan, tapi kita mencoba menurunkan dalam sebuah liputan eksklusif dengan lengkap, dengan penjelasan yang lebih mudah dimengerti orang. Kita tonjolkan sehingga masyarakat tahu bahwa ini cukup berbahaya. Sasaran kita juga selain masyarakat tahu, bahwa orang-orang yang menjualnya juga ini harus tahu bahwa dia sudah melakukan menzalimi orang lain lah ya. Iya, menzalimi konsumen. Nah, maka lalu setelah temuan di situ ternyata di Lok Semawe juga ditemukan ya. Di Birun juga, dan rata-rata itu mie. Yang karena memang mungkin Balai POM itu yang mereka sidak adalah tempat-tempat pembuatan mie. Sehingga mereka temukan di tempat mie ya. Kalau dulu sempat heboh-hebohnya di bakso. Ya, bakso borak. Tapi nanti orang lama-lama juga pertama kita turunkan seperti ini. Orang akan antipati terhadap misalnya katakanlah mie ya. Sehingga nanti orang penjual mie juga merasa dirugikan. Karena masyarakat juga nggak mau makan mie dulu agak ini ya, karena ada pengawet mayat, karena formalin itu biasanya dipakai untuk pengawet mayat. Lalu kita makan, apa akan dampaknya kan? Nah, tapi lama-kelamaan seperti juga kasus bakso dulu, ada borak di dalam bakso dan ini dampaknya. Tapi setelah itu orang lupa lagi, ramai lagi bakso ya. Mungkin setelah kita beritakan mereka mengurangi pemakaian pengawet ini ya, formalin maupun borak, sehingga orang kemudian tertarik lagi untuk makan. Nah, ini kan ini, tapi karena sudah ramai lagi kemudian dia pakai lagi seperti itu. Ya karena ini untuk mengawetkan, ya, terus juga untuk melembutkan. Ini kan cara-cara gampang yang digunakan oleh para penjual. Dari penelusuran kita seperti apa, Bung, sebenarnya tingkat kesadaran dari penjual sendiri terhadap dosis yang seharusnya mungkin penggunaan boras atau formalin seperti itu? Iya, kalau untuk penjual dari Balai POM ya, kita penelusuran, kemudian dari Balai POM juga ada sudah berulang kali memang melakukan. Artinya kalau misalnya ditanya kesadaran, karena mereka juga berulang kali melakukan hal seperti itu. Ada yang sudah disidak Balai POM tahun yang lalu ya. Nah, ini juga nanti kita akan coba melihat juga kenapa pihak Balai POM, pemerintah ya, khususnya melalui Balai POM, sidaknya cuma di bulan Ramadan, setahun sekali lah bisa dikatakan ya. Sehingga tahun yang lalu si ini kena, tahun ini disidak lagi dia lagi yang kena.
setiap tahun yang disidak, setiap ada beberapa kali dia kena, itunya kan artinya berulang kali. Nah kemudian hampir tidak ada tindakan. Ya. Balai POM mengatakan bahwa mereka akan dibina, mereka dibina, ya sudah 3 bulan dibina itu ya. Efek jerah kepada orang-orang yang melakukan ini tidak dilakukan. Jadi misalnya ya dia harus dipidana, si ini penjual ini kemudian dia dipidana. Sedangkan si pembuat bisa mie, bisa ikan ya, untuk ikan di hasil tangkapan di laut dia bawa ke darat itu kan lama, sampai butuh 5 sampai 10 hari. Nah, di situ dia pasang pakai formalin. Kemudian di bahan tahu juga ya, di sejumlah makanan lain yang kemudian bisa tahan lama. Nah, ini kenapa mereka kemudian harus memakai orang-orang yang ini? Karena memang dia nggak ada solusi, dia nggak. Nah misalnya ikan di laut, dia bawa ke darat, setelah dia tangkap kemudian bisa sampai 5 hari ke darat. Esnya dia kan harus bawa es banyak. Misalnya dari sini kemudian dia datang ke tengah laut, dia pergi ke tengah laut untuk mencari ikan, dia otomatis harus bawa es banyak. Kalau hasil tangkapannya banyak nanti ya kan, artinya dia biaya produksinya kan lebih tinggi. Karena dia bawa beban esnya cukup banyak, esnya nanti juga mencair. Ini kan butuh bahan bakar lebih ya ketika membawa beban yang lebih. Nah, lagian di sana juga mencair. Nah, mereka kemudian akhirnya memilih cara yang mudah. Bagaimana ya? Itu cara mudah dan murah yang memakai formalin yang untuk mengawetkan, dan mereka tidak peduli ya dengan apa dampaknya terhadap orang-orang yang mengonsumsi ikan itu. Nah, ini yang kemudian harus dicari solusi oleh pemerintah. Bagaimana nelayan di Malaysia, bagaimana nelayan di Thailand, mereka punya cold store yang di dalam kapal mereka ya, ada pendinginnya. Jadi ketika ikan ditangkap hidup-hidup langsung dimasukkan ke pendingin, sehingga ikan itu pasti awet dan lebih enak ketimbang yang di pasar dipakai formalin. Ini juga butuh solusi dari pemerintah Iya. terkait dengan hal ini. Iya, Nana. Jadi kita kalau misalnya kita baca ini sangat memprihatinkan, memang ada cukup banyak yang sudah terkena kanker ya. Kita juga turunkan di sini bahwa bisa memicu 4 jenis kanker untuk formalin ini ya. Dan ini hasil penelusuran ke Rumah Sakit Zainal Abidin ya, ternyata ada puluhan orang yang terkena kanker. Gara-gara efek dari memang penggunaan ikan mungkin yang berformalin, kemudian iya, juga bakso ada borak seperti bakso ada borak, kemudian juga sering makan mie instan ya, salah satunya ya. Oke. Pagi makan mie kuning, siang mie instan. Ya, kalau pagi dia ke sekolah tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan nasi. Ini kan sesuatu yang ditinggalkan, yang diajarkan orang tua kita dulu. Anak-anak sekarang dia ke sekolah pagi tanpa makan, di sekolah dia makan mie calu itu ya, mie calu atau mie kuningnya juga di sekolah dia makan. Nah nanti pulang sekolah, pulang ke rumah dia tidak juga makan nasi, lebih suka makan mie lagi, mie instan, bukan lagi mie kuning. Nah kemudian ini umur 15 tahun sudah terkena, dan hampir rata-rata itu kena, walaupun dia tinggal di pesantren juga, karena dia suka yang makan-makan yang berbahan pengawet. Dan ini harus jadi perhatian masyarakat kita, Nana. Pemerintah juga dan juga masyarakat. Tapi pesan sebenarnya yang disampaikan dari tim redaksi sendiri untuk masyarakat terkait dengan berita ini seperti apa, Bung? Ya, kita berharap masyarakat melihat lagi, kemudian juga bisa masyarakat juga bertindak sendiri ya untuk menghindari pemakaian ini, khususnya kepada orang-orang yang menghasilkan mie, dia menghasilkan tahu, dia menghasilkan ikan, sampai ikan teri pun dipakai ini ya, ikan asin, ikan teri juga dipakai formalin. Nah, ini tolong diperhatikan lah ya, bahwa keselamatan orang lain ya, dia tindakan-tindakan dia ini kan menimbulkan mudarat bagi orang lain, dan dia sudah menzalimi orang lain. Nah, nanti kita juga akan lihat dari pemerintah sendiri apa sebenarnya yang pemerintah harus melakukan ini, karena dari pernyataan Balai POM ini Aceh memang sudah darurat formalin ya, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ini sudah darurat formalin di mana-mana. Dan kepada DPRA kita berharap DPR Aceh juga memplot anggaran khusus kepada Balai POM untuk bisa melakukan sidak ini setiap hari, dan bagaimana melakukan pembinaan terhadap orang ini. Jangan setahun sekali ketika
Ramadan Menjelang Ramadan. baru dilakukan ya. Jadi sehingga masyarakat kita berkualitas Nanti akan lupa seperti itu ya. Jadi mungkin untuk lebih rutin seperti itu. harus promosi. diawasi secara rutin sehingga masyarakat kita, kalau seperti ini kan masyarakat kita bisa, ini kan jelas nanti akan ada penurunan kecerdasan terhadap anak-anak juga ya. Jadi bagaimana kita menjadi negara yang maju, bisa dikatakan menjadi negara terlebih di ruang dunia. Kalau misalnya ini juga makan saja kita masih bercampur-campur dengan bahan-bahan yang berbahaya. Berarti mengenai dari berita ini juga kita mengingatkan untuk pemerintah memberikan solusi kepada untuk para penjual mungkin yang menggunakan formalin dan boraks, juga memberikan solusi kepada mereka, dan juga mengingatkan kepada para penjual untuk tidak menggunakan formalin dan boraks agar konsumen tidak terkena dampaknya seperti itu. Juga pola hidup sehat yang kita tekankan kepada masyarakat kita seperti itu. Iya, nah, kita akan lanjutkan juga nanti besok bagaimana melihat tanggapan dari pemerintah. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik, kembali ke studio.